Orang bodoh dengan rencana lebih baik dari orang pintar tanpa rencana. Karena pasar modal ini seperti lautan luas, dimana kalau perenang profesional yang berenang di dalamnya, belum tentu dia bisa selamat kalau ketemu ikan hiu. Dengan kata lain, sesuatu yang kita jalani pasti ada faktor X. Maka dari itu, ada baiknya kita menyiapkan segala sesuatu sebelum kita eksekusi. Hai guys, balik lagi di YouTube channel gue, Eric TJ, dan di video kali ini gue akan bahas sebuah series yang bernama 10 untuk 1. Yang artinya 10 hal yang harus kalian tahu sebelum membeli satu sahamnya. Di episode kali ini gue akan feature Astra International. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di tahun depan, Astra genap berumur 64 tahun. Jadi perusahaan ini didirikan tahun 1957. 12 tahun setelah merdeka, Astra memulai bisnisnya sebagai perusahaan dagang. Seperti yang kita tahu, krisis ekonomi telah banyak terjadi sebelumnya. Tahun 1963 ada yang namanya hyperinflation, yaitu inflasinya naik gila-gilaan. Di tahun 1980 itu ada penurunan harga minyak yang cukup signifikan. Lalu di tahun 1998 ada kerusuhan, ada krisis emerging market atau negara-negara berkembang. Lalu di 2008 ada yang namanya subprime mortgage. Nah, terus sekarang Astra masih ada nggak? Masih kan? Lalu Astra bisa nggak sih ngelewatin krisis-krisis lagi kalau misalnya ada ke depannya? Nah, jawabannya itu bisa iya, bisa enggak. Maybe yes, maybe no. Tapi yang kita bisa ambil dari sini adalah si Astra ini sebenarnya perusahaan yang tahan banting loh. Sebetulnya apa aja sih bisnisnya Astra? Astra kan jualan mobil nih ceritanya. Eits, tunggu dulu. Emang bener sih Astra jualan mobil, tapi penjualan mobilnya itu, penjualan motor, penjualan mobil, sama spare partnya kalau ditotalin itu hanya sekitar 43% dari seluruh pendapatannya Astra. Nah, selain itu, Astra tuh punya bisnis alat berat, tambang, konstruksi, sama energi juga. Nah, itu sekitar 36%. Terus ada jasa keuangan 8%, agribisnis 7%, infrastruktur, logistik itu ada sekitar 3%. Lalu ada teknologi informasi juga 2%. Lalu juga punya bisnis properti juga. Ya kecil sih, kurang dari 1%. Jadi ingat, kalau kalian punya saham Astra, bisa dibilang kalian punya bisnis ini semua. Tapi sebagai pemilik bisnis, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Masuklah kita kepada faktor-faktor penting untuk kelangsungan bisnis Astra. Oke, daripada gue yang sotoy, mending kita lihat langsung aja pesannya si komisaris Astra. Oke, jadi ini pesan yang pertama. Pada tahun 2019, perekonomian global masih diwarnai dengan ketidakpastian, terutama akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, sehingga menyebabkan ekonomi global mengalami pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Di sini dia mengutip Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Karena menurut dia penting, makanya dia masukin ini di paragraf pertama, di mana dia jelasin tentang ketidakpastian, lalu ekonomi global mengalami pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan. Nah, by the way, ini pesan untuk pemegang saham ya guys, di Annual Report 2019. Pesan yang kedua, perkembangan ekonomi global memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Meningkatnya ketidakpastian eksternal telah mengakibatkan tekanan pada harga-harga komoditas dunia, terutamanya komoditas batubara dan minyak kelapa sawit, yang menjadi komoditas ekspor utama bagi Indonesia. Di sini kita tahu bahwa komoditas batubara dan minyak kelapa sawit ini sangat penting bagi Indonesia dan juga bisnis Astra. Karena dua hal itu termasuk ke dalam bisnis Astra juga. Kalau ditotalin sekitar ya 42% sih, 35 tambah 7. Udah setara kayak bisnis otomotifnya dia. Lalu di pesan yang ketiga, selain itu, meningkatnya pertarungan politik di dalam negeri menjelang pemilihan presiden 2019
menyebabkan risiko ketidakpastian semakin tinggi bagi dunia bisnis dan ekonomi secara umum. Hal tersebut mendorong para pelaku ekonomi menunda dan memangkas pengeluarannya, sehingga berakibat pada melambatnya laju kegiatan ekonomi nasional. Kesemuanya ini tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 5,02% di tahun 2019, sedikit lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun 2018. Kondisi ini telah diprediksi sebelumnya ketika World Bank dan IMF yang telah menurunkan proyeksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 2019 dari 5,1-5,2% menjadi 5-5,1% untuk tahun 2019. Meskipun demikian, patut kita syukuri bahwa Indonesia masih mampu bertumbuh lebih dari 5% pada tahun 2019. Ditopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih solid. Jadi apa yang kita dapat dari paragraf ini atau dari pesan ketiga ini? Yang pertama adalah ketidakpastian. Di sini di-highlight dari pemilihan presiden. Lalu para pelaku ekonomi stop spending atau cenderung delay. Lalu yang kedua juga dia mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga yang masih solid. Terus udah gini kondisinya, harus ngapain dong? Kalau kita lihat 10-20 tahun ke belakang, itu tuh masih sangat jadul. Contohnya, kita masih pakai telepon rumah pas kita mau ngobrol sama teman gitu. Halo? Bisa bicara dengan siapa gitu. Nah, terus mau transfer itu bener-bener harus ke bank atau ke ATM dulu. Belum lagi kalau misalnya kita mau kirim surat, itu harus jauh-jauh ke kantor pos, harus beli perangko dulu, harus tulis-tulis alamatnya dulu. Tapi sekarang semua bisa dilakuin dalam genggaman tangan, alias pakai handphone doang. Sama juga dengan perusahaan. Kalau dia nggak ikutin perkembangan zaman, lama-lama bisnisnya udah nggak relevan lagi. Astra sendiri punya yang namanya agenda digitalisasi yang bertujuan untuk customer experience. Makanya nggak heran Astra itu ada invest di Gojek, ada invest di Go Ventures, lalu ada kerja sama dengan WeLab, terus ada luncurin aplikasi namanya Seva, Sejalan, terus ada Mongfik, ada cari parkir. Dipikir-pikir besar banget ya grup Astra ini. Tapi sebenarnya siapa sih di belakang Astra itu? Semua berawal dari perusahaan publik yang listing di London. Namanya Jardine Matheson Holding Limited. Lalu dia punya anak perusahaan yang namanya Jardine Strategic. Lalu dia punya anak perusahaan lagi namanya Jardine Cycle. Nah ini dia yang punya saham Astra International sebesar 50,11%, di mana sisanya dimiliki oleh publik. Jadi secara dominan Astra ini dimiliki oleh asing. Ingat loh ya, asing ya, bukan aseng. Kalau aseng mah yang jualan bakmi yang enak itu. Total pemegang saham Astra per Juli 2020 itu ada 56.049. Lalu sebagai pemegang saham, kita dapat apa aja sih? Setiap tahun, ketika perusahaan mencetak laba, ya cuan lah ya istilahnya. Nah, cuannya bakal dibagi-bagi. Tapi sebelum dibagi-bagi, mereka tuh bakal rapat dulu. Berapa persen sih yang bakal mereka bagiin? Nah, kalau misalnya kalian punya satu lot saham ya, kalian bakal dapat undangannya. Dan kalian juga bisa voting loh. Bukan voting berapa persennya ya buat dividen, tapi voting setuju atau enggak ketika manajemen bilang mau bagi dividen berapa. Voting kalian akan tetap kecatat, meski nggak ada gunanya. Karena pemegang saham dominan, ya si Jardine Cycle tadi yang punya 50% lebih. Jadi kalau dia setuju, semua masyarakat nggak setuju, ya percuma. Lalu selain dividen, apa aja sih yang bisa kita dapat lagi? Selain dividen, tentu kita bisa dapat kenaikan harga sahamnya. Tapi apakah saham Astra itu naik sepanjang waktu? Mari kita lihat chart berikut. Jadi 10 tahun ke belakang. Jadi 10 tahun yang lalu harga saham Astra itu seharga 48.000. Nah, ini chartnya udah disesuaikan dengan stock split 1:10. Jadi di sini tuh harganya 4.800. Per Juni 2020 itu harganya 4.800 juga. Jadi there is no capital gain, alias returnnya 0.
Tapi di 2017, harga sahamnya pernah menyentuh level tertingginya di 9.350, di mana hampir 2 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, saham Astra ini bersifat siklikal atau ada musimnya. Lalu kapan dong yang tepat untuk beli saham Astra? Astra International sendiri mewakili sebuah gambar dari kondisi ekonomi Indonesia. Karena bisnisnya yang beraneka ragam dan menyerupai pilar-pilar ekonomi Indonesia. Di mana di dalam Astra itu ada bisnis manufacturing, agriculture, sama mining. Ketika ekonomi nasional naik, maka performance-nya akan cenderung naik juga. Di mana nanti harga sahamnya itu akan mengikuti. Dengan kata lain, ketika indeks harga saham gabungan naik, maka saham Astra juga akan naik. Yang artinya korelasinya positif. Salah satu cara untuk mengukur korelasinya adalah dengan beta. Beta adalah ukuran sebuah volatilitas dari saham. Jadi IHSG sendiri punya beta 1. Jadi kalau lebih rendah dari 1, sahamnya bergerak lebih pelan dari IHSG. Kalau lebih tinggi dari 1, pergerakan sahamnya lebih cepat dari IHSG. Lebih beresiko sih, namun bisa kasih return yang lebih tinggi. Oke, kita lihat selama 10 tahun terakhir, Astra punya beta 1,2 kali. Artinya lebih beresiko dari rata-rata pergerakan semua saham di Indonesia. Namun bisa kasih return yang lebih besar. Bicara soal resiko, kita tentunya harus siapin diri ketika saham ini turun signifikan dalam sehari. Oke, kita lihat dalam 10 tahun terakhir, saham Astra pernah turun paling banyak sebanyak 11%. Dan itu terjadi di tahun ini. Dan pernah naik paling tinggi sebesar 23% di tahun 2011. Oke, sekian untuk hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum membeli saham Astra. Bentar. Kayaknya baru 9 ya? Oh, kurang 1 ternyata. Oke, jadi ini yang terakhir. Astra dan pergerakan US dollar. Ada hubungannya nggak ya? Tiap performance perusahaan itu pasti dapat dampak langsung atau nggak langsung dari pergerakan mata uang. Tapi efeknya bisa gede, bisa kecil. Untuk Astra sendiri, per 2.900 nih ya, tiap kenaikan 10% US dollar terhadap rupiah, yang artinya tuh dari 14.000 ke 15.400 gitu ya. Laba dia tuh bisa turun 217 miliar. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya drop 10%, laba Astra bakal naik. Laba Astra itu di 2019 itu sekitar 26 triliun. Jadi kalau dibandingin sama pergerakan US dollar tadi, ya itu kira-kira nggak nyampe 1%-nya lah ya dari laba Astra ini. Jadi ya nggak begitu berdampak lah. Oke, jadi sekian series 10 untuk 1. Dimana kalian harus tahu 10 hal sebelum membeli satu sahamnya. Silakan kalian request di komen mau bahas emiten apa lagi untuk di seri-series ini selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, thank you and God